Jadi kita harus menjadi saksi bagi seluruh bumi ini. Apalagi saudara-saudara kita, tretan-tretan kita yang di Madura. Ayo, cari juru selamat yang bisa menyelamatkan kita. Yang belum diselamatkan kita siapa, mudah-mudahan. Bu Mary? Yang bisa menyelamatkan kita itu siapa? Yang dimaksud? Ya, Yang bisa menyelamatkan kita itu siapa yang Ibu maksud? hanya Tuhan Yesus. Yang punya Sirotol Mustaqim itu hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Yang punya jembatan Sirotol Mustaqim itu hanya Tuhan Yesus. Itu saja. Ya. Buka kapi, ada buka kapi kena. Lanjutkan Bu, kita harus mendapatkan penguatan dari Ibu Mary juga. Saya juga mendapatkan penguatan ya Bapak Ibu ya dari Ibu Mary ya. Tapi sebelumnya ya tretanku minta tolong tap-tap layarnya ya, karena ini sudah berulang kali kena pembatasan. Takutnya nanti Ibu Mary ngomong, kita hilang mendadak semuanya. Jadi minta tolong di tap-tap layarnya kencang-kencang, karena di atas ini kita orang Madura, kecuali ini Ocean nih orang Dayak nih. Juru bicara nih. Kita yang perempuan ini orang Madura semua. Semuanya sama saudara kan. Kau laki-laki sendiri, kau orang Dayak di situ. Saudara seiman. Aku duduk di Saudara pojok di aja dalam pinggir. saudara di dalam Kristus. Saya pun meskipun sudah mengenal dengan Tuhan Yesus itu kita masih jatuh bangun di dalam iman kita loh. Masih jatuh bangun kita melewati proses mendewasakan iman. Ya. Jatuh bangun. Itu saya katakan kita ini yang musuh paling terbesar itu adalah daging kita. Daging yang sangat terbesar yang kita harus perangi. Karena saya sendiri contoh saja, contoh kecil ya. Hal perpuluhan. Contoh kecil saja ini, hal perpuluhan. Kita punya penghasilan, kadang-kadang begini, nanti dulu, jangan dulu, kan begitu. Tapi kalau kita itu melawan itu daging kita, bahwa kita yakin Tuhan tidak pernah berhutang. Dalam hati kita harus kuatkan diri kita. Tuhan nggak pernah berhutang. Kadang-kadang begini, sudah terkumpul ini uang, kadang-kadang dipakai untuk bayar angsuran, pakai bayar cicilan, pakai bayar utang dulu, begitu ya. Tapi kalau kita lawan, lebih dari apa yang kita keluarkan itu yang Tuhan kembalikan. Tapi kita harus melawan daging kita, melawan. Harus, begitu. Nggak. Di tengah-tengah ketiadaan, lakukan itu. Kalau mau diberkati. Itu mutlak, lakukan itu. Kalau kunci hidup mau diberkati Tuhan, hanya satu, setia melakukan kehendaknya. Itu hal yang contoh kecil kayak perpuluhan saja itu. Luar biasa kuasanya itu. Tuhan tidak minta uang kita kok. Tuhan cuma minta hati kita, kesetiaan kita. Kita melakukan enggak itu barang. Itu perintah. Memang berat. Ini Ibu sudah sampai tentang perpuluhan ya, teman-teman ya. Apa pandangannya Ibu sebagai lahir baru ya dari Madura ini? Kita ini kan saya, Bu Mary ya, dan Mbak Price, ini kita juga didengarkan sama Neng D, yang kita semua cewek-cewek kita emak-emak ini orang Madura semua. Yang di bawah bantu tap-tap layarnya biar kita sama-sama belajar, mendengarkan, menyimak ya. Anda juga yang di bawah bisa bertanya prosesnya Ibu bagaimana. Nah, pandangannya Ibu Mary tentang perpuluhan ya, agar kita juga sama-sama belajar, karena beda orang, beda kepala, beda isinya. Jadi biar tidak ada yang namanya framing ya. Apa dan kenapa Ibu Mary setia? Silahkan Bu. Ya. Kenapa saya harus setia? Firman-Nya aja udah menyuruh kita untuk melakukan. Pertama, nggak bisa diganggu gugat ya. Bawalah persembahan perpuluhanmu ke rumah Tuhan. Ke rumah Tuhan loh ini. Bukan ke rumah janda, ke rumah Tuhan. Ya kan? Enggak, Saya pun juga janda.
Saya pun juga Janda janda. pula yang disebut sama kakak. Saya pun juga janda. Nah, iya kan? Tapi kan bawalah persembahan perpuluhan itu ke rumah Tuhan, dan itu pertama dan yang harus kita lakukan, berarti untuk melakukan kan? Itu perintah. Terus yang kedua, kenapa harus melakukan itu perpuluhan? Sama dengan ini kesaksian saya pribadi ya, kesaksian saya pribadi. Kunci untuk diberkati, saya dulu itu hidup di bawah kemiskinan. Tapi karena saya melakukan firman itu, pada ya. Karena saya melakukan itu, pertama, saya diselamatkan. Kedua, saya taat melakukan yang Tuhan perintahkan, ya kan? Nah, itu. Di situ letaknya. Kalau kita contoh kecil saja, kita beli barangkali kita 10.000, Tuhan melebihi itu udah dikasih. 100 kali lipat itu Tuhan sediakan buat kita. Dan di luar bonus-bonusnya loh. Kadang bukan 10 kali lipatnya, lebih. Yang Tuhan sediakan itu. Apa yang tidak kita pikirkan. Pengeluaran saya pribadi itu sudah unlimited ibaratnya. Di dalam penghasilan saya lebih besar pasak daripada tiang. Ini termute semua ini. Kita nyimak sayangku. Oh iya. Pantas kok nggak ada suara. Nah, saya bilang saya punya pengeluaran itu limit lebih besar pasak daripada tiang. Tapi karena saya setia dan saya selalu gandol Gusti Yesus, ya, merengek kayak anak-anak. Dan saat aku memberi perpuluhan, aku bilang, Tuhan, aku berperang dengan dagingku. Padahal ini uang angsuran yang seharusnya aku bayarkan, tapi aku harus membayar perpuluhan ini. Tapi dahsyat dan luar biasa. Pulang gereja, aku bisa berglori, haleluya, thank you Jesus, buat berkat-Mu Tuhan, aku percaya Engkau tidak berhutang Tuhan. Dan Tuhan kembalikan dengan caranya yang luar biasa, yang di luar. Dan itu sudah mulai dari pertobatan pertama hingga sampai sekarang itu aku lakukan. Itu ya. Kita berbicara perpuluhan. Ya. Contoh kecil. Contoh besarnya apa? Sekarang kita udah dikasih napas. Oksigen itu di rumah sakit itu mahal harganya. Meskipun pakai BPJS. BPJS juga dibayar. Per menit berapa? Kita udah diberikan napas kehidupan untuk kita bekerja, untuk kita mencari berkat hari lepas hari, tidak luput dari pertolongan Tuhan. Apa yang kita mau beri? Mau beri harta kita nggak cukup. Yang kita beri tetap penyembahan. Tapi jangan cuma penyembahan juga. Karena di listrik gereja itu dibayar dengan rupiah, bukan dibayar dengan GBU. Listrik gereja itu dibayar dengan doi, bukan GBU. Ancor mesin telur. Jangan sakit hati ya Bapak Ibu ya, jangan sakit hati karena ini memang kebenaran ya. Saya harus berbicara sesuai dengan yang saya alami, ya kan? Aku Bukan punya gereja. belajar Pak Miki, Anda jangan salah Pak. Maksudnya itu ya, perpuluhan itu bukan dengan kita harus membayar perpuluhan, bukan. Anda simak benar-benar ya, memberikan hati kesetiaan kita kepada Tuhan ya, bukan membayar. Anda salah. Perpuluhan itu bukan bayar ya, bukan jual beli ya teman-teman. Memberi. Ini begini. Bahkan Kita ini mau membayar, mau memberi itu tergantung dari hati, gitu. Sedangkan Anda masuk di dalam tol, gerbang tol, itu bayar. Apa bedanya juga dengan kita? Kita diberikan napas ini. Dari mana ini napas? Oksigen dibayar. Cuman Tuhan tidak mau dibilang Tuhan itu mau menjual, kan tidak.
kalau orang yang Betul. tanpa harus dijelaskan orang udah tahu lah, iya kan? Mau antara membayar atau memberi, nggak perlu diperjelaskan lagi karena kalau orang yang percaya pasti dia tahu itu. Perpuluhan Nah, itu yang- bukan paksaan, tidak paksaan Pak, Itu tidak kesadaran paksaan, diri. tidak ada Kesadaran paksaan, diri itu aja. dari hati, Kalau- lahir dari hati. Kalau Lahir dari Anda hati. merasa Anda pelit, Anda merasa itu sebuah beban, nggak usah, percuma Anda memberikan perpuluhan tapi hati Anda gondok. Jangan-jangan pendetanya Ya, gitu. yang make ya. Oh, jangan-jangan kita memperkaya pendetanya ya. Anda nggak tahu. Pelayanan itu bukan dibayar pakai GBU. Sudah Ya. itu saya katakan tadi, Beli ya kan? bensin itu juga Tidak pakai usah doi. begitu. Sekarang Anda duduk di dalam gereja tidak mungkin tidak pakai listrik, saudara. Tretan pasti pakai listrik. Nah, listrik token listrik itu tidak dibayar dengan GBU, dibayar dengan uang. Nah, ini yang kita harus. Jadi kalau perpuluhan itu dikasih ke rumah Tuhan, jangan menjadi KPK sorga. Tuhan udah punya KPK sendiri, nggak usah diurusi. Yang penting kita melakukan dulu, gitu. Nggak usah ngurusi masalah barangkali itu dipakai pendetanya, dipakai apa. Sudah jelas karena pendeta yang mengelolanya di situ. Untuk apa juga untuk rumah Tuhan. Dan pendeta juga itu pengerja. Pengerja itu kalau kalian kerja nggak dikasih upah, sekarang mau makan apa? Kita pakai logis saja, secara logis saja kita. Kalau ada yang tidak terima, ya itu urusan Anda pribadi ya, teman-teman. Karena saya sebagai orang lahir baru, Ibu Mary juga, ya Kak Price juga, kita memiliki sama pemahaman di sini, ya bahwa kita Ya. harus mendukung pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus mendukung hamba Tuhan kita. Jangan hitung-hitungan untuk Tuhan, ya. Jadi apalagi kayak saya, ya ada yang bilang kayak Ibu Diana kayak dengan perpuluhan, loh. Jemaat yang saya layani aja mau persembahan 2.000 kalau ada kok. Kan begitu. Wong kita tinggal di kampung sana. Baru Nggak usah minta ada 2.000, mikir-mikir. persembahan 2.000, berkatnya satu langit di sorga, suruh tingkapkan berkat langit di sorga. Bagaimana caranya? Cuma 2.000. Parkir aja di sini 5.000. Nah, Terus Anda mau ngasih ke persembahan 2.000, ancor pesin telur kena. ancur Oh, bos. pesena telur. Jeneser aja lah gembala, jeneser. Ada nih serbu gembala nah. Hmm. Terus kalau ibu gembalanya jualan dibilang sudah miskin ke Bu Gembala, masih kurang perpuluhannya katanya. Ancur Aduh, pesena telur. Aduh. Ini minta ini orang kesaksian untuk saya ini. Ada orang minta saya kesaksian juga. Oke, lanjut silahkan. Yang siapa yang mau kesaksian? Silakan. Nah di sini orang Madura semua nih.